siap beribadah? Yuk kita mau mulai ibadah kita. Kita mau satukan hati kita mau bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur, biar kiranya Tuhan kami mau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Kami mau berkati Tuhan supaya kami punya hati yang lebih lagi Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu, haleluya, puji Tuhan, amin. Yuk kita mulai ibadahnya. Shalom adik-adik, yuk kita mau bangkit berdiri. Kita percaya bahwa hari ini hari yang bahagia buat kita semua. Kita mau nyanyi buat Tuhan, siap? Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Saudara yang di rumah, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan satu pujian bahwa kasih Tuhan yang terindah, bahwa kasih Tuhan yang terbesar buat hidup kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, untuk kami semua Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari adik-adik kita mau naikkan pujian kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya benar Tuhan, sungguh kasih-Mu Tuhan yang selalu kami kagumi Tuhan.
Di setiap harinya Tuhan kami selalu kagum Tuhan akan kasih-Mu, akan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami mau urapi hamba-Nya Tuhan untuk menyampaikan firman. Kami mau berkati Tuhan mulut bibirnya Bapa, sehingga firman yang boleh keluar Tuhan boleh menguatkan kami, boleh mengubahkan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Yes, adik-adik semuanya masih semangat ya. Iya, tadi udah memuji Tuhan ya, semuanya pasti memuji Tuhan dengan semangat ya. Hari ini sebentar saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik ayo siapkan Alkitabnya, udah siap semua? Iya, jangan lupa setiap kali ibadah adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Nah hari ini Kak Ola mau cerita tentang masih seputar kasih ya. Minggu-minggu kemarin ya Kak Irma ya, Kak Tina, Kak Ute ya berbicara tentang kasih ya, buah-buah roh ya. Nah hari ini juga kita masih Kak Ola ceritanya masih seputar kasih. Nah adik-adik ini nih kakak punya sesuatu. Adik-adik tahu ini apa? Semuanya pasti tahu ya. Apa ini? Lope-lope itu ya. Apa itu namanya? KASIH ya, ada lagunya ya. Iya, kasih ya. Sebelum mulai Kak Ola mau tanya dulu nih sama adik-adik yang di rumah. Adik-adik, kasih itu kan artinya sayang ya. Adik-adik sayang sama siapa aja sih? Ayo coba siapa? Ya pinter ya. Pasti adik-adik di rumah ada yang jawab sayang sama mama ya, sama papa, sama kakak, sama adik, sama teman-teman gitu ya. Yes, pinter, tepuk tangan semuanya, keren ya. Nah adik-adik sama siapa lagi ya? Nah ini dia ceritanya ya. Hari ini kita mau mendengarkan tentang cerita Tuhan Yesus ya, mengenai perumpamaan ya, seseorang yang menunjukkan kasih kepada seseorang ya. Ya hari ini kita mau dengarkan cerita tentang seorang Samaria yang murah hati ya. Nah adik-adik, cerita ini sebenarnya ya perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya, yang menggambarkan bagaimana seseorang mengasihi seseorang ya. Nah ceritanya begini adik-adik ya, ada seseorang yang sedang berjalan ya menuju suatu kota ke kota lain ya. Nah wah dia lagi enak-enak jalan tuh ya, lagi jalan ya, dia jalan santai-santai gitu. Tiba-tiba di tengah jalan ya, orang ini dihadang ya sama perampok adik-adik. Wah kasihan ya. Nah perampok ini ya mengambil barang-barangnya yang berharga. Tapi bukan hanya itu adik-adik ya. Ternyata ya selain diambil barang-barangnya semuanya dirampas ya, perampok ini juga ya mungkin karena seseorang tadi dia pasti melawan ya, waktu barang-barangnya mau diambil, wah dia melawan ya, mungkin terjadi perkelahian ya, bakbuk gitu ya adik-adik ya. Nah sampai ya seseorang ini tadi dia luka-luka dan akhirnya dia nggak berdaya dan akhirnya dia pun terjatuh. Nah kemudian ya perampok itu meninggalkannya gitu aja tuh adik-adik ya. Nah nggak lama kemudian ya lewatlah seorang imam ya, yang kita tahu imam itu adalah seorang pemimpin ya yang mengajar di rumah Tuhan ya. Pada saat imam itu lewat ya, wah dia ngelihat lewat ya, wah tiba-tiba dia ngelihat, wah itu ada orang, kenapa ya? Begitu dia dekatin ya, dia lihat, wah orang ini luka-luka ya. Tapi adik-adik apa yang terjadi? Ya imam itu hanya berjalan saja ya, dia melewati
orang yang tadi dirampok ya, seseorang yang dirampok tadi, dia lewat begitu aja tanpa memberikan pertolongan. Nah, adik-adik ya, kemudian nggak lama setelah itu ya, lewat lagi adik-adik, ternyata seorang Lewi ya, dia berjalan ya. Waktu dia berjalan juga dia melihat, wah, itu kok ada orang, kenapa itu orang tergeletak, badannya penuh dengan luka-luka ya, pasti orang ini habis dirampok nih ya. Tapi adik-adik, wah, sedih banget adik-adik, sedih sekali ya. Sama dengan Bapak Imam tadi, seorang Lewi ini pun dia nggak memberikan pertolongan ya. Padahal seorang Lewi itu adalah seseorang yang bekerja di rumah Tuhan ya, membantu pekerjaan di rumah Tuhan ya. Tapi dia pun nggak memberikan pertolongan apa-apa. Dia hanya lewat saja dan berlalu begitu saja adik-adik. Wah, kasihan sekali ya itu ya, seseorang yang dirampok tadi ya. Nah, adik-adik, ternyata ya ada yang lewat lagi adik-adik. Wah, adik-adik mau tahu nggak siapa yang lewat? Ya, dia adalah seorang orang Samaria. Ya, adik-adik, orang Samaria itu bukan orang yang disenangin adik-adik. Ya, bukan seseorang yang disukain. Ya, tapi melainkan orang Samaria itu adalah orang yang dianggap orang yang dianggap najis mungkin ya, yang dianggap enggak baik mungkin ya. Kalau zaman-zaman dulu oleh orang-orang Yahudi ya, orang Samaria itu dianggap orang yang enggak baik ya. Nah, tapi adik-adik ya, waktu seorang Samaria tadi berjalan ya, dia berjalan, dia melihat, itu ada orang ya, luka-luka, aduh kasihan banget ya. Dia siram lukanya ya, dia bersihkan lukanya. Kemudian orang yang dirampok tadi dia angkat ya, kemudian dia naikkan di atas keledainya ya, dia bawa ya, kemudian dia bawa ke tempat penginapan adik-adik ya. Kemudian sampainya di sana ya, di tempat penginapan itu ya, dia tetap merawatnya ya, dan dia berkata kepada tempat penginapan itu ya, tolong orang ini dirawat ya sebaik-baiknya. Nah, nanti kalau misalkan uangnya masih kurang ya, nanti aku akan membayar ya, nanti waktu aku akan kembali lagi ke tempat ini. Nah, adik-adik, dari cerita tadi ya, kita bisa lihat ya, ada 3 orang tadi yang lewat ya adik-adik ya, yang melihat seseorang yang dirampok tadi. Yang pertama siapa adik-adik? Ya, yang pertama adalah seorang imam ya, pintar ya. Yang kedua siapa? Ya, yang kedua adalah seorang Lewi, pintar adik-adik, keren semua. Nah, yang ketiga siapa adik-adik? Ya, yang ketiga orang Samaria. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, di antara ketiga orang tadi nih, siapa yang menurut adik-adik yang menunjukkan ada kasih ya, ada menunjukkan rasa sayang kepada seseorang yang dirampok tadi? Pasti adik-adik semuanya tahu. Ayo, siapa? Iya, pintar semuanya. Nah, tadi kan waktu kakak nanya adik-adik sayang sama siapa aja sih? Adik-adik pasti jawab sama mama, sama papa ya. Itu yang adik-adik kenal semua. Nah, adik-adik, padahal orang Samaria ini dia nggak kenal ya, sama sekali dia nggak kenal. Tapi yang kita lihat apa adik-adik? Dia mempunyai belas kasihan ya. Dia merasa wah, kasihan sekali nih orang ya. Karena apa adik-adik? Karena dia memiliki kasih di dalam hatinya ya. Nah, adik-adik, dari cerita tadi ya, kita sekarang bisa melihat ya contoh mengasihi
ya, bukan hanya dengan kata-kata adik-adik. Aku mengasihi kamu loh, aku sayang sama kamu loh. Enggak hanya dengan kata-kata, tapi hari ini ya Tuhan Yesus memberikan contoh ya, mengasihi dengan kata-kata dan perbuatan ya. Tadi dia obatin lukanya ya dengan perbuatan ya. Bukan hanya itu, tapi juga dengan materi adik-adik ya, dia bayar tempat penginapannya ya. Jadi keren banget ya, Tuhan Yesus hari ini mengajarkan kita untuk supaya kita adik-adik yang di rumah semua, kita belajar untuk mengasihi sesama ya. Nah adik-adik yang di rumah mungkin bilang, "Kak, aku kan masih kecil, aku bisa mengasihi." Oh bisa ya, adik-adik yang masih kecil juga bisa ya. Semua orang bisa ya, kita mengasihi siapa saja ya. Misalnya ya, adik-adik punya temen nih, temennya mungkin lagi sakit ya. Nah berhubung sekarang kita nggak bisa ketemuan ya, adik-adik masih bisa telepon ya, telepon terus ngobrol, tanya kabar gitu ya. Terus adik-adik menghibur, bikin dia senang, bikin dia happy ya. Nah adik-adik itu juga namanya mengasihi ya, contoh mengasihi juga. Nah misalnya lagi ya, kalian tahu misalnya ada teman kalian yang lagi sedih misalnya ya. Nah adik-adik juga bisa ya menunjukkan kasih kepada teman kalian yang lagi sedih. Caranya gimana? Nah tadi kan gak bisa ketemuan nih, jadi gak apa-apa ya, lewat telepon ya, kalian menghibur ya, bikin dia ketawa. Nah yang tadinya dia sedih akhirnya jadi apa? Jadi seneng, jadi sukacita, jadi bahagia. Nah gitu adik-adik ya. Nah hari ini ya kita mau belajar melakukan ya kasih ya, mengasihi seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita ya. Nah adik-adik nanti adik-adik bisa baca lagi ya di rumah ya, tentang cerita orang Samaria yang murah hati ya, ada di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ya. Nah Kak Ola juga mau kasih ayat hafalan nih buat adik-adik di rumah ya, jangan lupa dihafalkan ya. Yang diambil di dalam Markus 12 ayat 31 ya. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah adik-adik nanti hafalin ya di rumah ya. Yang masih kecil-kecil nanti bisa dibantu sama mama dan papa di rumah. Nah adik-adik firman Tuhan hari ini sampai di sini ya. Terima kasih buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami lagi, mengajarkan lagi kepada kami bagaimana kami bisa mengasihi sesama kami manusia ya Tuhan. Tuhan kami tahu ya Tuhan, tanpa kekuatan daripada Engkau, tanpa pertolongan daripada Tuhan kami gak mampu ya Tuhan. Oleh karena itu berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan, mempraktekkan firman Tuhan hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menunjukkan kasih kami, kasih sayang kami ya Tuhan, bukan hanya kepada orang-orang yang kami kasihi, bukan hanya kepada orang-orang yang kami kenal, tapi buat sesama kami ya Tuhan, semua orang Tuhan, buat sesama kami manusia ya Tuhan, bahkan yang orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang berbuat jahat kepada kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong setiap adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan, supaya kami semua Tuhan boleh melakukan firman-Mu hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Terpuji-pujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom adik-adik, sudah selesai dengar firman? Yuk kita sama-sama doa dulu ya. Yuk mari kita sama-sama berdoa dengan sikap doa yang baik, oke? Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kehadirat-Mu untuk dalam hidup kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan kami setiap harinya ke dalam tangan Tuhan. Biar setiap harinya Tuhan kami selalu disertai Tuhan. Kami selalu bersama-sama dengan Tuhan melangkah setiap harinya Bapak. Terima kasih Tuhan. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak KFC yang ada Tuhan, untuk setiap anak-anak Kids for Christ, biar kiranya semakin diberkati, biar kiranya semakin bertumbuh, berkembang, dan berjalan bersama Kristus. Juga Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang ada Engkau memberkati, biar kiranya Tuhan keluarga-keluarga juga berdampak penting Tuhan bagi pertumbuhan anak-anak yang ada Bapa. Biar kiranya Tuhan Yesus setiap keluarga boleh bertumbuh bersama-sama dalam Kristus. Juga Tuhan, kami juga mau menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu, GPIA El Shaddai. Biar kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang terus pantau Tuhan perkembangan demi perkembangannya, dan juga Tuhan yang menyertai Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Sylvia Supangkat, dan juga beserta majelis yang ada dan juga semua pelayan yang ada. Biar kiranya setiap dari kami menjalankan fungsinya dengan baik dan juga bisa melayani-Mu dengan sepenuh hati kami. Juga Tuhan, kami menyerahkan kepada-Mu kota kami, kota Bekasi, dan juga negara kami, negara Indonesia Tuhan, beserta juga negara-negara lain Bapak. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami Tuhan sama-sama sedang mengalami satu pandemi yang sangat lama Tuhan, tapi kami percaya bersama dengan penyertaan-Mu kami bisa melalui pandemi ini dengan baik. Kami bisa melalui pandemi ini dengan tetap bersyukur, dengan tetap berintegritas pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang terus berintegritas pada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Pasti memberkati kan? Oh iya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa, minggu depan kita ada ibadah lagi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.